Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama aku Risma. Di video kali ini aku mau menganalisis film The King's Speech. Film The King's Speech yang disutradarai oleh Tom Hooper yang dirilis tahun 2010. Film ini mengisahkan perjalanan seorang Raja George VI atau Pangeran Albert yang sepanjang hidupnya tidak pernah berpidato di depan umum karena trauma masa kecil membuat ia gegap dalam berbicara. Tapi usai kematian sang ayah, Raja George V, dan skandal pernikahan saudaranya David dengan seorang wanita yang sudah bersuami, ia dianugerahi gelar Raja George VI dari Inggris. Menuju tahtanya yang tertinggi di kerajaan Inggris, perjuangan yang harus ia lalui tidaklah mudah, lantaran ia mengalami kegagapan dalam berbicara. Ratu Elizabeth adalah satu-satunya orang yang berupaya mencari solusi yang terbaik untuk membebaskan Pangeran Albert dari kegagapan yang ia derita. Dengan penuh kepercayaan bahwa kegagapan yang diderita oleh suaminya bisa sembuh, Ratu Elizabeth mendatangi setiap dokter maupun terapis yang berkompeten di wilayah kerajaan Inggris. Hingga suatu ketika, beliau bertemu dengan Lionel Logue, atau yang sering disebut dengan Lionel. Lionel adalah terapis bicara yang tidak memiliki sertifikat, tetapi ia belajar dari pengalamannya. Pada awalnya, Pangeran Albert tidak menyukai cara Lionel memberikan terapi. Namun, seiring berjalan dengan waktu, Pangeran Albert mulai menerima perlakuan sang terapis. Namun, hubungan persahabatan Pangeran Albert dan Lionel sempat bermasalah karena Pangeran Albert merasa Lionel terus mendesaknya agar mampu melawan gagapnya. Tapi, akhirnya Pangeran Albert meminta maaf kepada Lionel dan meminta Lionel mendampinginya pada saat berpidato selama masa perang. Akhirnya, Pangeran Albert berhasil membawakan pidatonya di radio dengan lancar dan sukses, yang akhirnya menginspirasi rakyat Inggris untuk siap bertempur dalam perang. Nah, itu tadi adalah sinopsis singkat dari film The King's Speech. Sekarang kita akan menganalisis film The King's Speech berdasarkan teknik public speaking. Dalam film The King's Speech ini merupakan salah satu film yang bercerita tentang kemampuan public speaking seorang raja. Raja George atau Pangeran Albert tidak memiliki kemampuan public speaking yang baik, dikarenakan ia mengalami gangguan berbicara, yaitu gagap. Nah, dalam film ini juga bercerita tentang bagaimana proses raja memperbaiki public speakingnya. Public speaking raja bisa meningkat dikarenakan ia belajar dengan baik dan tekun. Nah, yang membuat menarik film ini adalah cara Lionel memberikan terapi yang sangat unik kepada Pangeran Albert. Lionel memberikan alat dengar musik atau earphone kepada Pangeran Albert dan menyalakan musik dengan sekencang-kencangnya. Awalnya, Pangeran Albert mengira teknik ini sangat tidak masuk akal dan tidak berhasil untuknya. Setelah itu, ia menyerah. Tetapi, setelah di rumah dan mendengarkan rekaman yang diberikan oleh Lionel, dan ternyata rekaman suara Pangeran Albert yang dengan sangat lancar berbicara tanpa gugup sekalipun. Kasus yang terjadi pada Pangeran Albert bisa dihubungkan dengan teori oleh Ivan Pavlov. Konsep dari Ivan Pavlov tentang generalisasi, diskriminasi, dan penghilangan. Proses generalisasi yaitu Pangeran Albert berbicara lancar dengan merespon musik. Setelah ia mendengar musik yang keras dan lemah, ia juga akan berbicara lancar. Proses diskriminasi yaitu Pangeran Albert belajar untuk memberikan respon yang berbeda terhadap stimulus yang sama, dengan meyakinkan bahwa berbicara selalu diikuti oleh musik di telinga. Proses penghilangan terjadi ketika UCR berbicara dilakukan berulang kali dan tidak diikuti oleh UCS musik, sehingga berbicara pun menjadi syiar.
Yang kedua, di mana Lionel memberikan pemanasan terlebih dahulu untuk memulai membaca pidato dengan membuat suara aneh, meloncat-loncat, dengan menggerakkan bibir dengan aneh. Selain itu, Lionel memberikan teknik bernapas dengan cara tiduran di lantai dan menekankan perut, berguling-guling, mengulang kata-kata yang sulit diucapkan olehnya terus-menerus, mengayunkan tangan ke atas dan ke bawah, dan selanjutnya Pangeran Albert juga disuruh berteriak huruf vokal di luar jendela dengan lantang tanpa terputus-putus. Lionel berkata, itu bisa menyampaikan pidato dengan lancar. Teknik itu selalu dilakukan oleh Pangeran Albert, walau ia selalu berkata ini tidak berhasil untuknya. Tetapi dengan dukungan sang istri dan Lionel yang sudah menjadi sahabatnya itu, ia terus melanjutkannya. Teknik ini juga bagus untuk reaksi tubuh kita, supaya rileks dan tidak ada beban hidup. Walaupun caranya aneh, tapi ini bekerja. Dari film The King's Speech dihubungkan dengan teori Thorndike. Yang ke-1, Law of Readiness, kesiapan Pangeran Albert menerima terapi. Yang kedua, Law of Exercise, terapi yang dilakukan Pangeran Albert secara berulang-ulang membuat dia berbicara dengan lancar. Yang ketiga, Law of Effect, keberhasilan terapi yang dilakukan oleh Lionel kepada Pangeran Albert. Ini dihubungkan dengan teori B.F. Skinner. Yang ke-1, Positive Reinforcement. Pangeran Albert melakukan terapi dengan terapis yang cocok dari segi bergaul dengannya, yang kemudian menjadi sahabatnya dan ia dapat mengurangi gagapnya. Yang kedua, Negative Reinforcement. Lionel melakukan kesalahan yang mengakibatkan Pangeran Albert tersinggung, sehingga dia sempat tidak mau melanjutkan terapinya. Kemudian, Pangeran Albert dan Lionel baikan dengan menyingkirkan ego dan melanjutkan terapi. Yang ketiga, Positive Punishment. Pangeran Albert yang mulanya tidak dapat berbicara di depan publik, dia dinobatkan menjadi raja, padahal sebenarnya tidak ingin menjadi raja. Dan mau tidak mau, ia harus dapat mengatasi gagapnya, sehingga akhirnya dapat mengatasi kesulitannya berbicara di depan publik. Yang keempat, Negative Punishment. Saat Lionel melarang Pangeran Albert untuk merokok, padahal Pangeran Albert sangat ketergantungan dengan rokok untuk menghangatkan tubuh dan menenangkan dirinya. Akhirnya, Pangeran Albert mulai bisa menghadapi ketakutannya tanpa harus sangat ketergantungan pada rokok. Selanjutnya, kita akan menganalisis film The King's Speech berdasarkan proses komunikasi. Masalah yang dihadapi Pangeran Albert dalam berkomunikasi pada film The King's Speech yaitu kecemasan dalam berkomunikasi sehingga menimbulkan masalah social communicative anxiety, yaitu susah bicara depan publik karena kegagapannya dan tidak percaya terhadap kemampuan dirinya sendiri. Proses komunikasi Pangeran Albert dan ayahnya Raja George V merupakan komunikasi yang gagal, karena pada masa kecil Pangeran Albert sering mendapat tekanan dari ayahnya, sehingga menimbulkan rasa takut dan tidak percaya terhadap dirinya sendiri. Dalam artian, Pangeran Albert mengalami kecemasan dalam berkomunikasi. Selanjutnya, penyelesaian masalah. Dengan segala kekurangan yang dimiliki oleh Pangeran Albert, terutama dalam berkomunikasi, Ratu Elizabeth sebagai seorang istri dari Pangeran Albert, ia tetap memberikan dukungannya kepada Pangeran Albert dengan cara mencarikan dokter atau terapis yang bisa menyembuhkan suaminya itu. Nah, itu tadi analisis film The King's Speech menurut aku. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini.
terutama pentingnya pemimpin bisa tampil di depan publik. Nah, buat kalian nih yang mau menjadi seorang pemimpin atau malu ketika bicara di depan publik, bisa banget nih nonton video ini. Buang rasa malu dan minder, yang paling penting adalah kerja keras dan pantang menyerah. Seperti yang dilakukan Pangeran Albert ketika ia ingin menghilangkan kegagapannya ketika ia bicara di depan publik. Mungkin segitu aja video dari aku. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kalau ada tugas video lagi ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Dah.